ya. Oke, ini KPK menyatakan dia sedih gitu karena harus menegak hukum. Tapi yang kita dengar ini hari ini rencananya ya, itu akan ada gelar perkara kasus Formula E terhadap Anies ini yang barangkali yang ngomong sekarang Nasdem. Kalau pada waktu sebelumnya kan disebutkan bahwa akan ada menjegal Anies, genderuwo yang menjegal gitu. Apa yang maksudnya genderuwonya itu KPK? Meskipun KPK sudah membantah, belum ada itu gelar perkara, itu masih dalam tahap penyelidikan katanya. Kelihatannya memang diarahkan ke situ, seluruh genderuwo dikerahkan untuk mencegah Anies manjat pohon, gitu kira-kira. Jadi hal yang sudah pasti ada laporan BPK. Hal yang kedua adalah ada niat dari istana untuk menjegal Anies. Niat itu pasti niat politik, karena Anies kan bukan orang yang direstui Pak Jokowi. Itu lain kalau ada sinyal bahwa Pak Jokowi sebetulnya menginginkan fair competition antara Ganjar dan Anies, itu bisa terjadi. Jadi kalau misalnya Ganjar kemarin udah nggak diajak di dalam penentuan strategi pemenangan PDIP, itu artinya bukan lagi favoritisme dari Jokowi. Demikian juga Anies kalau digelar perkarakan dan diinsinuasikan sebagai koruptor, itu artinya nggak akan dibela Pak Jokowi itu. Tapi Anies pasti akan dibela oleh rakyat. Jadi sekarang poinnya ada Pak Jokowi. Makin cepat kita tahu bahwa Jokowi memang menghendaki orang lain selain Ganjar dan Anies. Dan sangat mungkin Pak Prabowo yang akan dapat pulung dari Pak Jokowi itu. Tapi sekali lagi soal-soal seperti ini ya masih saling menguji testing the water di antara elit. Gitu poinnya. Tetapi kan yang jadi kita prihatin itu adalah bahwa sekarang hukum itu yang sudah lama ini digunakan sebagai instrumen politik. Dan saya kira ini bahaya kalau setiap hal begitu selalu berulang dan itu terjadi yang sangat kentara memang di era pemerintahnya Pak Jokowi. Iya, poin yang sama juga berlaku di Papua sekarang kan. Gubernur Papua Lukas NMB di backup oleh rakyat itu, dan istana memaksa untuk membuka backup itu, membuka rantai manusia itu karena hukum mau masuk. Tapi kemudian orang bertanya, kok hukum mau masuk tapi yang lain tidak setara perlakuannya. Anies juga bisa begitu, nanti akan ada rantai manusia untuk membackup dia tuh, maka terjadi ya krisis. Dan semua yang sifatnya krisis itu memang didesain untuk bukan didesain oleh kekuasaan, didesain oleh hukum-hukum sosiologi untuk memuluskan orang yang betul-betul diinginkan rakyat. Jadi perbandingan ini rakyat mulai lihat kok Anies dikerjain, sama juga orang lihat Lukas dikerjain. Lukas ada faktanya, tapi orang anggap kenapa Lukas, yang lain juga mestinya dong gitu. Jadi perbandingan itu yang masuk di kepala rakyat. Yang bahaya kalau orang akhirnya membandingkan, kan dia kejahatannya lebih kecil. Enggak, kejahatan itu kejahatan, itu bahayanya tuh. Bikin juga soal Kapolri, soal polisi kemarin orang mulai membandingkan, kok yang ini diistimewakan, yang itu tidak. Jadi intinya adalah setiap upaya untuk membuli atau melecehkan atau bahkan mengkriminalkan orang, rakyat Indonesia akan buat perbandingan. Itu soalnya, dan perbandingan itu selalu jomplang. Masih ada tokoh-tokoh PDIP yang berkeliaran tanpa bisa ditangkap, itu juga orang ingat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat HS Official yang dirahmati Allah SWT, kita bertemu kembali dalam situasi yang cukup cerah. Seperti biasa, insya Allah kita akan membahas topik-topik yang aktual, kekinian, juga viral. Pada kesempatan ini, insya Allah saya ditemani oleh Bapak Insinyur Haji Syafri Solon. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Sekjen dari FK2B, ya, Forum Komunikasi Patriot Peduli Bangsa. Dan juga termasuk pemerhati masalah kebangsaan ya Pak ya? Nah, pemerhati kebijakan publik. Kebijakan publik ya, alhamdulillah. Insya Allah ada beberapa topik yang akan kita bahas. Yang pertama mungkin Pak, ini tentang manuver-manuver KPK. Jadi banyak masyarakat sekarang itu yang sudah kurang percaya Pak kepada KPK, meragukan lah, terutama dengan didepaknya 51 pegawai KPK yang sebenarnya mereka berintegritas, termasuk Novel Baswedan ini, sehingga orang banyak yang curiga. Di antaranya kasus-kasus yang berhubungan dengan PDIP dan juga rezim itu sepertinya tidak pernah tidak pernah tuntas gitu itu. Nah, tapi yang ini Pak, yang sekarang justru orang bertanya-tanya ya, sepertinya Anies Baswedan ini
ini kan seperti dibidik, ya, dibidik, dicari-cari kesalahannya. Gimana Pak menurut Bapak? Pak? Ya, kalau dilihat dalam segi kebijakan ya, Iya, publik ini, KPK ini memang dengan adanya undang-undang baru tentang Iya. yang waktu itu didemo oleh Mahasiswa juga, ya termasuk. ada 30 lebih mahasiswa di berbagai kota, gitu ya. Dan bahkan juga ada korban dari mahasiswanya. Ada satu meninggal kalau misalnya di Sulawesi ya. Terus di Jakarta juga ada yang kepalanya terkelupas gitu ya, karena brutal. Dan bahkan juga ada, kalau nggak salah, ada pembakaran rekayasa dan pembakaran terminal ya. Artinya apa? Artinya bahwa kebijakan publik yang diinginkan oleh penguasa gitu adalah bahwa KPK ini tidak lagi menjadi suatu lembaga tinggi negara yang independen. Jadi buktinya adalah dengan dijadikannya KPK menjadi suatu lembaga bagian dari eksekutif. Jadi bukan lagi yudikatif. Jadi bagian daripada pemerintahan dengan menjadikan semua pegawai KPK, kalau nggak salah itu sampai seribuan ya, itu menjadi PNS. Nah ini ya. Jadi aturan ataupun undang-undang yang berlaku terhadap ASN atau PNS ya, kalau sekarang masih ASN, itu benar-benar undang-undang yang istilahnya diatur oleh pemerintah. Baik itu mereka berkelompok, membuat organisasi segala macam, terus juga bagaimana independensi mereka gitu, itu sudah sangat dibatasi. Ya. Walaupun memang masih ada mereka lakukan penangkapan dan segala macam gitu ya. Tapi kalau udah bersinggungan dengan kaitan dengan penguasa, itu mereka akan bukan istilah Jawa itu saya juga lupa ya. Akan stop lah, pokoknya akan bukan. Karena itu atasannya merasa sungkan lah istilahnya. Eko pakewu. Dan itu terjadi di kasus tindak pidana ataupun yang diajukan oleh Saudara Badrun. Ubedillah Badrun. Ubedillah Badrun ya. Akademisi yang juga mempunyai data gitu tentang dugaan korupsinya atau money launderingnya anak-anak presiden Gibran dan Kaisang. Dan itu pada saat lagi heboh-hebohnya BBM ataupun hebohnya ini udah Sambo. KPK buru-buru menyatakan bahwa itu tidak dilanjutkan, dipending aja gitu kan. Artinya supaya masyarakat tidak terpusatkan ke sana gitu. Ya, artinya juga KPK dalam hal ini juga sudah berpolitiking gitu. Sudah berpolitik terhadap kepentingan bahwa dia adalah bagian dari eksekutif. Dan mereka sudah tidak bebas, kalaupun ada yang macam-macam ya akan dikenakan undang-undang ASN terhadap mereka gitu. Nah, ini merupakan kemunduran dan juga penyelewengan dari apa yang menjadi aspirasi reformasi untuk adanya suatu lembaga anti korupsi yang benar-benar independen dan juga bisa melakukan suatu tindakan yang tanpa pandang bulu. Nah, kalau sekarang kan pandang bulu itu karena itu anak presiden, ya udah dipending dulu gitu kan, karena mereka tidak mau. Tapi di satu pihak karena ini ada katakanlah dianggap tidak dalam kekuasaan pemerintah atau presiden, ya ini akan dianggap juga sebagai kompetitor dari suatu kekuasaan. Nah, itu bisa saja diperiksa. Artinya mereka bisa pilih-pilih lah gitu kan, pilih-pilih dulu. Nah, kebetulan tadi Pak Haji Solihin bilang bahwa ini KPK dibidik, KPK membidik Anies. Ya, kalau Anies dalam hal ini kan seorang gubernur yang punya program. Dan dalam hal kegiatan program-program pemerintahan itu kan ada kebijakan-kebijakan. Nah, kebijakan itu tidak mesti harus katakanlah dibebani kepada gubernur. Kalau ada unit-unit proyek, ya samalah seperti misalnya Menteri Sosial yang dari PDI Perjuangan itu korupsi, nggak mesti harus Jokowi yang harus diperiksa gitu. Masalah kenakalan korupsi pasti ada lah. Tapi kalau diadakan istilahnya dibawa-bawa ke masalah-masalah politik, dan itu merupakan katakanlah rekayasa dari kekuasaan, itu tidak
itu tidak benar gitu. Dan ini akan terjadi. Karena apa ya? Karena KPK sendiri sebagai institusi lembaga negara sudah tidak lagi sebagai lembaga tinggi di atas. Ya, yang dulunya seperti apa? Bukan di bawah presiden walaupun dipilih oleh DPR dan diajukan juga oleh presiden dan ada SK-nya segala macam pengangkatan, tapi statusnya bukan ASN gitu. Ya kan kita tahu lah kalau ASN bagaimana ininya, ya kan tidak boleh berpolitik, tidak bisa sembarangan menggunakan organisasi karyawan gitu kan. Ya. Dan lalu juga kalau berpendapat bisa berakibat terhadap jabatan mereka gitu kan. Beda dengan KPK yang dulu, dan itu adalah keinginan dari para tokoh reformasi dan keinginan masyarakat yang waktu itu diperjuangkan oleh para aktivis gitu ya. Nah, ini bisa terjadi kenapa gitu ya? Ya karena memang status quo ini yang katakanlah zaman Jokowi gitu ya, Presiden Jokowi ini yang didukung oleh para oligarki, ya, mereka menikmati zona aman buat mereka untuk tidak diganggu gugat dalam hal masalah kebijakan-kebijakan. Dan secara kelembagaan ya saya juga pemerhati kebijakan publik ya. Untuk masalah katakanlah anggaran-anggaran yang seharusnya melalui undang-undang APBN harus dibicarakan, ya kan? Dengan sekarang ini tidak ada lagi, udah dilanggar semua. Mereka lahirkan yang namanya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 kalau salah ya. Waktu 2019 ya, waktu COVID itu. Di mana anggaran COVID ataupun untuk hal yang sifatnya pembangunan di masa itu tidak perlu dibicarakan dengan DPR, dan DPR merasa aman. Padahal itu adalah kewajiban undang-undang dasar bahwa mereka itu adalah lembaga legislasi yang tugasnya adalah dalam segi budgeting. Mereka serahkan. Dengan demikian ya eksekutif sudah semena-mena. Bagaimana mereka dengan seenaknya katakanlah anggaran-anggaran itu dipindah-pindahkan gitu kan, termasuk masalah anggaran yang dilaksanakan di dalam hal pendirian pembangunan kereta api cepat. Itu kalau dikaji dalam kebijakan publik itu melanggar sekali, melanggar undang-undang. Dengan seenaknya Presiden Jokowi menjadikan yang namanya B2B, business to business, menjadi tanggungan APBN. Dan APBN dana yang membengkak yang luar biasa itu dengan seenaknya diambil dari APBN tanpa ada keputusan dari DPR. Ya ini kan udah melanggar undang-undang. Tapi masyarakat kan dalam hal ini bukan masyarakat. Lembaga tinggi negara ini kan sudah istilahnya baik itu KPK maupun BPK maupun DPR sudah lagi bukan lembaga tinggi negara yang tinggi, tapi sudah merupakan lembaga lembaga, kalau DPR ini lebih dikatakan sama masyarakat kan Dewan Perwakilan Politik. Sementara politik ini dibagi-bagi kekuasaan oleh presiden. Nah, memang sistem kita ini memang dirusak oleh rejim sekarang, itu dirusak. Jadi untuk merubahnya ya memang harus kerja berat, masalah sistem politik misalnya. Kenapa bisa terjadi yang namanya partai politik ini istilahnya bisa berkoalisi dan di situ dia tidak bisa apa-apa lagi, walaupun yang namanya wakil rakyat itu dipilih ya kan oleh rakyat. Tapi begitu dia dimasuki di DPR, dia harus patuh terhadap partainya gitu. Tidak lagi pada konstituennya. Apapun kata rakyat ya nggak peduli mereka gitu. Nah, ini yang menyebabkan terbukanya atau bebasnya atau eksekutif itu benar-benar sangat otoriter di dalam hal mengatur semua. Karena ya namanya anggota DPR dah patuh terhadap partai politik. Lalu yang punya partai politik juga sudah patuh terhadap presiden karena jabatan-jabatan penting sudah dibagi-bagi di situ. Gitu. Dan mereka juga mendapatkan manfaat dari segi itu. Nah, ketika KPK ini juga sudah dirubah fungsinya dan aturan tidak lagi independen, sudah merupakan bagian dari pemerintahan, bagian dari eksekutif, ya mau nggak mau dia harus mengikuti keinginan eksekutif. Begitu ada seperti Anies yang dianggap sebagai kompetitor yang cukup signifikan untuk kalau pada saat 2024 nanti bersaing, ya bagaimana cara melemahkan kan gitu, ya kan? Ya saya percaya kalau seandainya memang ini benar-benar secara jujur, ya Anies juga kan bukan ya istilahnya sangat hati-hati untuk itu. Dia juga menggunakan, ada juga tim orang-orang KPK di dalam tubuhnya gitu. Jadi dia juga mengawasi itu secara baik-baik gitu kan. Tapi ya tetap saja ada yang nakal, pasti ada. Tapi kenakalan yang ada ini dari pejabat itu pasti aja bisa dikait-kaitkan gitu.
ini sama seperti masalah dikaitkannya masalah aktivis ataupun ulama di dalam hal kalau seandainya salah ngomong ataupun dianggap membahayakan, ya udah cari lagi aja undang-undangnya terkait dengan itu. Hampir semua aktivis dan termasuk ulama, termasuk ARS pun dicari undang-undang ITE. Ya, itu dijadikan senjata buat mereka. Nah, sama halnya nanti untuk masalah KPK. Intinya bahwa harus ada perubahan nanti. KPK itu harus dikembalikan fungsinya, tidak lagi harus di bawah presiden. Tidak lagi menjadi anggota ASN. Kalau memang masih seperti itu, ya mendingan dibubarkan ya KPK-nya, karena itu akan menjalankan keinginan kekuasaan. Siapa yang jadi berkuasa, ya dengan bebasnya mereka melakukan sesuatu. Nah, ini AUKKU. Karena mereka semua anggotanya hampir 1.000 sekarang ya. Itu ASN. Mereka mikir juga untuk apa namanya. Tapi kalau untuk masalah Anies, ya mereka nggak akan mikir. Atau untuk lawan politik yang lain, mereka nggak akan mikir karena tidak akan berakibat terhadap posisi mereka sebagai ASN. Inginkan supaya ada like, subscribe, ya, dan share buat HS official. Ya. Terima kasih, Pak.